doa sebelum belajar. Doa dimulai. Jadi kita sudah berdoa semua ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sebentar dengan mudah kita pahami dengan berdoa tadi. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pelajaran selanjutnya, Ibu mau bertanya dulu, masih ingat pelajaran kita kemarin? Masih. Apa itu? KKA. Apa itu KKA? Siapa yang tahu? Ya, silakan anak. Kecerdasan artifisial. Iya, jadi kecerdasan KKA itu adalah kecerdasan artifisial. Yang lain sudah betul itu jawabannya? Betul. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Di lagu nasional hari ini kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Maharani. Silakan. Jalan ya, silakan menyanyi. Jadi pandu ibu
apa kira-kira manfaat mempelajari berpikir secara kompetensional? Kalian bisa, siapa yang tahu apa itu kompetensional? Yaitu bisa memecahkan suatu masalah. Seperti apa itu memecahkan suatu masalah? Nah, sebentar kita akan memecahkan suatu masalah. Ibu akan memberikan membagi kelompok kaliannya, membagi kelompok 3. Jadi ada di kelompok 1, 2, 3. Jadi ibu akan membagikan nanti pertanyaan sederhana yang bisa kalian jawab dengan berpikir bagaimana kira-kira kita menjawab pertanyaan itu dengan sederhana. Jadi sebelum ibu lanjut pembagian kelompoknya ini kita explain dulu ya. Bisa? Ya, oke. Sekarang perhatikan sebelum ibu lanjut speaking-nya, kita perhatikan semua. Kalau misalnya nanti ibu mengatakan tepuk, ya ini harus kita berpikir ya, lihat perhatikan dan apa yang ibu sebutkan. Kalau misalnya ibu berkatakan tepuk 1, berarti 1 kali saja ditepuk. Tepuk 2, tepuk 3. Ya, begitu. Jangan lagi ada lebih ya. Ada yang hanya 2 kali tepuk, ada 1 kali tepuk. Sekarang ya kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Oke, tepuk tangan untuk semua. Jadi tadi kita ya, kalian diajarkan untuk mendengarkan apa yang diberikan abang-abang itu, termasuk speaking paling mudah. Ya, jadi anak-anakku sekalian, sebelum ibu bagikan lembar kerja kelompok dan lembar kerjanya, ibu mau bertanya yang membantu menjelaskan dulu 4 apa ya? Berpikir kompetensional itu ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin ya. Yang pertama itu dekomposisi. Siapa tahu apa itu dekomposisi? Ya, silakan. Komposisi adalah memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah. Dengan memecahkan masalah, kita dapat mengurus pada setiap bagian secara terpisah sehingga proses penyelesaian menjadi lebih presisi. Iya, jadi itu tepuk tangan dulu untuk Al. Jadi itu dekomposisi tadi yang dibacakan dijawab oleh Al adalah memecah masalah kompleks yang menjadi bagian yang kecil lebih kecil atau lebih detail agar lebih mudah dikelola. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah pengenalan pola. Siapa yang tahu apa itu pengenalan pola?
bahagia. Kalian nanti bisa berenggut, maksudnya berenggut itu kita semua menjawab ya, bagaimana ada yang memberikan masukan kepada teman-temannya, ada yang menulis, ada yang lain memberikan masukan. Ini juga kelompok 3 ya. Ya, bagaimana nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan sederhana ini dengan bekerja kelompok. Ya, sekarang kelompok 1 ambil dulu tugasnya, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Nah, kelompok 1 ini pertanyaannya ini kalian berebut ya mengerjakan. Jadi 4 orang ini harus bantu temannya menjawab. Pertanyaan kelompok 1 itu adalah tentang dekomposisi. Ya, dekomposisi itu bagaimana cara memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Ya, di sini kalian bisa kerja. Dipikir tidak apa itu masalah tadi. Oh, bayangkan bagaimana kamu dan teman-temanmu itu akan pergi ke kantin sekolah. Kamu kira-kira berjalan ke kalian bisa sampai ke kantin. Silakan dijawab nanti. Kelompok 2, di sini kelompok 2. Pertanyaannya itu kelompok 2 tentang algoritma. Algoritma ini adalah langkah-langkah instruksi tertulis yang jelas dan dapat diikuti oleh orang lain. Nah, sekarang di sini adalah kata-kata perintah dari bahasa yang sederhana. Misalnya tuh bagaimana kita dulu dari mulai dari tempat dulu kita bagaimana sampai kita berjalan keluar pintu sampai apa yang kita lewati atau bisa sampai ke kantin. Begitu juga kelompok 3 ya. Silakan dikerja kelompoknya masing-masing, bekerja sama kita semua. Silakan bekerja. Yes, silakan. Bagaimana tugasnya? Sudah semua? Sudah tugas kelompoknya? Ya, silakan diperhatikan baik-baik, tulis nama kelompok semua, anggota kelompok siapa-siapa. Jadi tahu bahwa ini yang bekerja, ini anggota kelompoknya 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini. Nah, sekarang Ibu akan mendengarkan persentase dari setiap kelompok. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi semua nanti naik satu-satu kelompok mempresentasikan tugasnya apa, penyelesaian masalahnya. Nah, silakan kelompok 1 dulu. Kita Muhammad Fikran. Dibaca saja pertanyaan. Ini kan sebelum kau jawab tuh, jadi tidak sambil kamu baca pertanyaannya, jawabannya juga. Silakan. Yang lain perhatikan temannya ya, begitu semua nanti. Ya, silakan. Dengarkan temannya mempresentasikan ya hasil kerja kelompoknya. Jadi baca dulu kelompok 1. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 1. Iya. Ini pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 1 itu adalah iya, tentang dekomposisi. tentang dekomposisi Memecahkan masalah. masalah besar menjadi bagian kecil. Iya. Di sini ada pertanyaan, bayangkan kamu dan teman-teman kamu akan pergi ke kantin sekolah. Nah, di sini yang diminta adalah tuliskan langkah-langkah kecil yang perlu dilakukan mulai dari kelas sampai kantin dan lapangan. Iya. Jadi jawaban kelompok 1, silakan baca jawaban tak. Yang pertama itu bangun dari mana? Halaman Bangun. bangun dari tempat kemudian Berbaris dengan rapi. Keluar
Jadi pemecahan masalah besar menjadi bagian kecil. Ada di sini ada pertanyaannya. Bayangkan. Jadi tadi ini pikiran dengan kelompok-kelompoknya membayangkan bagaimana teman-teman kalian pergi ke kantin sekolah. Di sini dimulai kita disuruh menulis langkah-langkahnya. Langkah-langkah apa sehingga kita bisa sampai ke kantin sekolah. Di sini jawabannya kelompok 1 bangun katanya dari tempat duduk. Kemudian berbaris dengan rapi. Keluar dari kelas, berjalan melewati tangga kelas, melewati taman sekolah dan masuk ke lapangan, baru sampailah ke kantin sekolah. Itu pertanyaan jawabannya dari kelompok 1. Silakan teman-teman kelompok 1. Silakan dulu. Sekarang Ibu akan mendengarkan presentase dari kelompok 2. Silakan kelompok 2, presentasikan jawabannya, pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan kelompok 2 yaitu tentang algoritma. Langkah-langkah di atas adalah instruksi tertulis yang jelas dan dapat diikuti oleh orang lain. Nah, sekarang gunakan kata-kata perintah dari bahasa yang sederhana. Jawaban tak. Berdiri dari kursi, berbaris di depan kelas, mulai berjalan ke arah pintu, belok kanan menuju tangga, turun tangga dengan hati-hati, terus berjalan ke lapangan, memudahkan kita untuk mencari lapangan sekolah tanpa harus kesasar dan membuat perjalanan lebih cepat. Sudah bisa. Oke, jadi ini dengarkan semua ya presentase dari kelompok 2. Pertanyaannya itu tentang algoritma. Di sini algoritma, langkah-langkah di atas adalah instruksi tertulis yang jelas dan dapat diikuti oleh orang lain. Nah, sekarang ini menggunakan kata-kata perintah dari bahasa yang sederhana. Ini kelompok 2. Pertanyaannya itu kelompok 2. Jawabannya kelompok 2 saya lihat di sini. Berdiri dari kursi. Jadi kita itu kalau mau keluar pasti ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dulu. Jangan langsung lari. Ada langkah-langkah. Mulai kita berdiri dari kursi, berbaris di depan kelas. Setelah itu mulai berjalan ke arah pintu, belok kanan menuju tangga, turun tangga dengan hati-hati. Terus berjalan ke lapangan, memudahkan kita untuk mencari lapangan sekolah tanpa harus kesasar dan membuat perjalanan lebih cepat. Sudah bisa. Itu sudah bisa sampai ke mana? Ke kantin sekolah. Tujuan kita kan ini mau ke kantin. Bagaimana caranya dengan kita menggunakan langkah algoritma dengan dekomposisi. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi ya. Jadi kelompok 3 tidak usah mempresentasikan karena saya tahu bahwa anak-anakku sekalian pasti bisa semua menjelaskan apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa sampai ke kantin sekolah, ya. Jadi langkah-langkah dari tenan langsung lari ke mana ke kantin, tidak. Kita harus melakukan satu langkah-langkah. Sama kalau kita memakan harus mencuci tangan. Setelah itu kita apa lagi? Setelah itu berdoa apa lagi? Makan. Harus menggunakan apa? Tangan kanan atau pakai sendok. Itu kan satu langkah-langkah ya yang harus kalian lakukan. Jadi yang kita akan menyimpulkan kecerdasan artifisial tadi itu adalah kecerdasan komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Ya, kita akan akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum pulang. Silakan ketua kelas. Teman-teman, marilah kita baca doa sebelum pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.